Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang Pendeta Manado yang juga seorang pilot kepincut seorang aktivis Muslimah Muhammadiyah, yang menghantarkan pendeta masuk Islam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Pendeta pilot yang menemukan cinta dan hidayah. Langit biru membentang luas di atas kepulauan Nusantara. Di balik kokpit pesawat Lion Air JT679, tampak sosok lelaki muda, gagah, dan berwibawa. PDT Mario Wenas, 33 tahun, asli Manado. Tak hanya seorang pilot profesional, ia juga adalah pendeta muda yang sedang naik daun di jemaatnya. Setiap hari Minggu, dia berdiri tegap di mimbar gereja Protestan di kawasan Kelapa Gading, menyampaikan khotbah yang menggugah hati. Wajahnya rupawan, suara berat dan tenang, berwibawa namun bersahaja. Ia adalah simbol dari apa yang disebut sebagian orang sebagai berkah ganda, pandai dalam ilmu penerbangan, dan fasih dalam ilmu Alkitab. Namun siapa sangka, kehidupan ganda itu justru mengantarkannya pada pertemuan yang tak disangka-sangka, sebuah takdir ilahi yang akan mengguncang akarnya yang selama ini tertancap kuat. Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1C. Pagi itu, langit cerah. Mario bersiap menjalani penerbangan ke Kalimantan Tengah. Ia menyapa pramugari dan teknisi dengan senyum hangat. Baginya, profesionalisme dan kerendahan hati adalah bagian dari imannya. Namun hari itu bukan penerbangan biasa. Di kursi 23A, duduk seorang wanita muda berwajah ayu, berhijab biru pastel, dengan buku bertuliskan, Mata Air Keteladanan, Risalah Muhammadiyah, di tangannya. Namanya Aisyah Rahmani, 25 tahun, aktivis muda dari Muhammadiyah Cabang Jakarta Selatan. Ia baru saja menyelesaikan forum kajian sosial keislaman di Jakarta, dan hendak pulang ke Palangkaraya. Mereka pertama kali bertemu secara tak sengaja saat check-in. Aisyah menjatuhkan tas dokumennya, dan Mario yang berada di belakang langsung membantu memungutinya. Mario, maaf, ini, saya bantu. Bukunya hampir jatuh juga. Aisyah, tersenyum ramah, terima kasih, Pak. Wah, cepat tanggap ya. Mario, tertawa, latihan jadi pilot, Mbak. Refleksnya harus tajam. Saling tersenyum, lalu berlalu. Tapi ternyata takdir belum selesai. Di atas awan, penerbangan JT679. Pesawat mengudara. Mario menjalankan prosedur autopilot dan menyempatkan diri keluar dari kokpit sejenak untuk berbincang dengan awak kabin. Tak sengaja, dia kembali berpapasan dengan Aisyah yang sedang mengambil air minum di dekat dapur kecil pesawat. Mario, kita ketemu lagi. Gimana kabin? Nyaman? Aisyah, alhamdulillah, nyaman. Anda pramugara juga, Mas? Mario, tertawa, bukan, saya pilotnya. Aisyah, hah? Serius? Maaf, saya kira. Mereka tertawa bersama. Mario, saya Mario. Mario Wenas. Dari Manado. Aisyah Rahmani. Dari Palangkaraya. Tapi saya kuliah dan aktif di Muhammadiyah Jakarta. Sejenak, terjadi keheningan. Ada getar halus yang hanya bisa dirasakan hati yang jujur. Mereka mulai ngobrol, awalnya tentang pekerjaan, lalu melompat ke soal nilai hidup, keimanan, dan makna perjalanan. Aisyah, saya sering berpikir, langit itu luas banget ya, tapi tetap ada batas. Seperti hidup manusia. Mario, menarik. Saya juga sering berpikir begitu, tapi saya biasa melihatnya dari sisi Injil. Aisyah, kalau boleh tahu, Mas Mario agamanya Kristen ya? Mario, iya. Saya, pendeta juga. Aisyah terdiam. Bukan karena takut, tapi terkesan. Jarang sekali bertemu orang yang punya dua dunia. Dunia profesional dan dunia spiritual. Namun, ada sesuatu dalam cara Mario memandangnya. Bukan sebagai misionaris, bukan pula sekadar pilot, tapi sebagai manusia yang sedang mencari makna. Mereka bertukar nomor ponsel. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka berlanjut lewat chat, diskusi panjang tentang Isa Al-Masih, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Injil dan Al-Quran. Awalnya Mario berdiri kukuh pada keyakinannya, tapi setiap kali Aisyah mengirimkan ayat Al-Quran, tafsir, dan hadits tentang Nabi Isa,
hatinya bergetar. Mario, dalam hati, kenapa aku merasa ini bukan sekadar logika? Ada yang menyentuh lebih dalam. Malam itu, di dalam kamar apartemennya, Mario menatap jendela. Di balik gelap langit, dia merasa ada cahaya baru yang sedang mengetuk relung hatinya. Cahaya yang tidak membantah, tapi juga tidak memaksa. Dia membuka Injil Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pendeta, Mario menangis bukan karena dosa, tapi karena cahaya hidayah yang mulai menampakkan wajahnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Jakarta, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Hujan rintik membasahi jendela apartemen lantai 12. Di dalam kamar yang remang, Mario Wenas duduk di tepi ranjang. Di hadapannya terbuka dua kitab. Alkitab yang sudah menemaninya sejak usia 15 tahun, dan sebuah mushaf Al-Quran kecil bersampul hijau zaitun yang dikirim Aisyah lewat pos seminggu sebelumnya, lengkap dengan pesan kecil bertinta tangan. Jika engkau mencari Tuhan yang sejati, maka kebenaran akan mencarimu lebih dulu. Quran Surat Fussilat ayat 53. Mario memandangi ayat-ayat yang tak pernah ia baca sebelumnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena getaran yang tak pernah ia alami selama berdiri di mimbar gereja. Bukan keraguan, tapi pertanyaan yang mulai menemukan jawaban. Flashback, 3 hari sebelumnya, Palangkaraya. Mario dan Aisyah bertemu kembali. Kali ini, bukan di pesawat, melainkan di sebuah kafe sederhana bernuansa kayu ulin di pinggiran Sungai Kahayan. Aisyah tersenyum, jadi, apa yang membuat Mas Mario masih bertahan di keyakinan lama? Mario menatap cangkir kopinya, karena, mungkin aku takut kehilangan semua. Jemaat, keluarga, bahkan identitasku sebagai pendeta. Aisyah, tapi apakah kita hidup untuk mempertahankan identitas, atau untuk menemukan kebenaran? Mario diam, lalu mengangguk perlahan, aku tak bisa menyangkal. Setiap kali kamu kirimkan ayat, setiap kali aku baca tentang tauhid, rasanya damai, tapi sekaligus menakutkan. Aisyah, takut itu wajar, Mario. Tapi ketahuilah, hidayah tidak menaklukkan dengan kekerasan. Ia menyelinap seperti angin malam yang lembut, namun merobohkan tembok yang paling kokoh di dalam hati. Keesokan harinya, di dalam pesawat, Mario kembali bertugas menerbangkan JT823 dari Pontianak ke Jakarta. Tapi kali ini hatinya penuh gejolak. Ia teringat diskusi dengan Aisyah tentang Yesus yang berdoa kepada Tuhan dalam Yohanes 17 nomor 3, tentang konsep Trinitas yang selalu mengusiknya secara logika, dan tentang Muhammad yang tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan, namun disanjung dengan keteladanan. Sambil menggenggam kendali, ia membisikkan dalam hati, Tuhan, jika engkau benar-benar esa, jika bukan aku yang mencarimu, tapi engkau yang mencari aku, maka tunjukkanlah aku cahayamu. Dan hari itu, sesuatu terjadi. Saat pesawat mulai mengalami sedikit turbulensi ringan di atas Kalimantan, tiba-tiba muncul ketenangan dalam dirinya. Seolah ada yang menenangkan jiwanya. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi ia tahu, ada yang berubah di dalam hatinya. Malam itu, Jakarta. Mario tak bisa tidur. Ia membuka kembali mushaf kecil itu dan membaca terjemahan surah Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Air matanya jatuh. Kalimat yang sederhana, tapi sangat dalam. Tidak berbelit. Tidak multitafsir. Tidak mengandung doktrin warisan Kaisar Roma. Mario berbisik, inilah yang selama ini aku cari. Tuhan yang benar-benar satu. Malam itu, Mario melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Ia menelpon Aisyah. Mario, Aisyah. Aisyah, ya, Mas. Mario, besok, aku ingin ke masjid. Bukan untuk debat, tapi untuk bersyahadat. Masjid Raya Jakarta Pusat keesokan harinya. Seorang mantan pendeta, berseragam pilot, berdiri dengan dada tegap tapi hati penuh haru. Di hadapan imam masjid, dengan suara terbata-bata tapi yakin, ia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Tangis pun pecah. Aisyah menunduk, air matanya tak terbendung. Mario telah menemukan jawaban hidupnya. Bukan di mimbar gereja, bukan di kabin pesawat, tapi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Cinta mereka bukan dimulai dari pandangan mata, tapi dari pandangan jiwa yang sama-sama rindu pada kebenaran. Langkah baru Mario telah dimulai. Tapi tantangan baru juga telah menanti. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Jakarta, 2 hari setelah syahadat. Langit sore tampak mendung, seakan memahami badai yang kini mulai menggulung kehidupan Mario. Setelah bersyahadat secara terbuka di Masjid Raya, ketenangan sempat menyelimuti dirinya. Tapi seperti ombak yang menanti untuk menghantam karang, Mario sadar, badai penolakan belum benar-benar dimulai. Pagi itu, telepon genggamnya terus bergetar. Pesan dari rekan sesama pendeta, dari anggota jemaat, hingga keluarganya di Manado. Mario, ini apa yang saya dengar? Kamu tinggalkan salib untuk sujud. Jangan hancurkan hidupmu karena perempuan. Kami kecewa. Sangat kecewa. Mario menatap layar ponsel dengan mata nanar. Jemaat yang dulu menyalaminya penuh hangat, kini memutuskan komunikasi. Ia bahkan dikeluarkan dari dewan gereja tempat ia biasa memimpin ibadah. Namun di tengah gelombang itu, ada satu sosok yang tak pernah meninggalkannya, Aisyah. Di teras rumah Aisyah, Jakarta Selatan. Aisyah menyuguhkan teh hangat dan beberapa potong pisang goreng. Mata Mario tampak lelah, tapi senyumnya tak padam. Aisyah, berat ya, Mas? Mario, bukan cuma berat, sayang. Rasanya seperti ditarik dari 2 dunia. Tapi, aku tahu, dunia mana yang memanggilku dengan cinta. Aisyah, menatap lembut, aku tidak bisa janji menyembuhkan semua lukamu, tapi aku janji akan berjalan bersamamu. Mario menggenggam tangannya. Hangat, kuat, dan menenangkan. Itulah pertama kalinya ia merasa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi seseorang yang bersedia tinggal dalam luka dan bahagia bersamanya. Manado, seminggu kemudian, Mario memberanikan diri pulang ke kampung halamannya. Rumah tua bercat putih di pinggir bukit itu menyimpan terlalu banyak kenangan masa kecilnya. Di sana, ibunya, Ibu Agatha, wanita keras namun penuh kasih, menunggunya dengan mata penuh air. Ibu Agatha menahan emosi. Kenapa, Nak? Kenapa kamu memilih jalan yang mengkhianati salib? Mario, Bu, aku tidak mengkhianati Tuhan. Aku justru mendekat kepadanya, tanpa perantara, tanpa konsep yang membingungkan. Ibu Agatha, tapi kamu pendeta, Mario. Kamu anak kami. Ini memalukan. Mario menunduk, lalu menatap mata ibunya. Kalau kebenaran membuat malu, mungkin yang kita sebut kehormatan, selama ini hanyalah kebohongan yang kita bungkus rapi. Ibu Agatha terdiam. Air matanya tumpah. Tak menjawab, hanya menggeleng pelan. Mario tahu, luka itu tidak akan sembuh dalam sehari. 3 bulan kemudian, Jakarta. Hari yang dinanti tiba. Di sebuah masjid yang dikelilingi taman kecil dan suara gemericik air, Mario dan Aisyah duduk bersanding. Keduanya mengenakan busana sederhana. Mario tampak gagah dengan baju koko putih dan peci abu-abu. Aisyah anggun dalam balutan gamis krem dan kerudung lembut. Kadi, apakah saudara Mario menerima pernikahan ini dengan mas kawin tersebut secara tunai? Mario, saya terima, karena Allah. Tangis bahagia pecah. Mario memandang Aisyah, dan dalam hatinya berbisik. Dulu aku terbang di langit dunia, tapi kini aku menemukan mihrab, tempat sujud yang sesungguhnya. Bersamamu, dalam petunjuknya. Mario tak lagi berdiri di mimbar gereja, tapi kini ia aktif berdakwah dalam kalangan mualaf, mengajar logika tauhid, dan membagikan kisahnya kepada dunia. Tak sedikit yang mencibir, tapi jauh lebih banyak yang tersentuh. Dari langit yang luas, Mario turun ke bumi. Bukan karena kalah, tapi karena memilih sujud. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pagi yang baru, jiwa yang baru. Setelah mengucap syahadat dan menjalani pernikahan yang penuh hikmah, Mario Wenas seperti dilahirkan kembali. Ia tidak lagi berdiri di mimbar gereja atau mengucap amin dalam liturgi mingguan, melainkan menjadi pembelajar sejati dalam halakah-halakah kajian Islam. Bersama Aisyah, kini istrinya, Mario menata hidup baru, bukan hanya sebagai muslim, tapi juga sebagai suami, sebagai pembelajar, dan sebagai duta hidayah bagi orang-orang yang dulu menyebutnya
saudara seiman, di gereja. Jakarta, di ruang santai rumah mereka. Di rak buku yang dulu dipenuhi literatur teologi Kristen, kini berdiri berdampingan kitab-kitab Islam klasik dan buku-buku pemikiran kontemporer. Mario memandangi buku tafsir Al-Mishbah karya Quraisy Shihab yang sedang dibaca Aisyah. Mario, dulu aku menganggap agama itu dogma. Sekarang aku sadar, Islam justru menuntut akal untuk hidup. Aisyah tersenyum, karena Allah tak ingin hambanya jadi pengikut buta, tapi pencari cahaya. Mario kini mulai aktif mengikuti kajian di masjid dan komunitas mualaf, bahkan beberapa kali diminta untuk berbicara dalam forum diskusi. Pengalamannya sebagai mantan pendeta dan pilot membuatnya unik. Ia punya perspektif teologis, sekaligus gaya komunikasi yang tenang dan berwibawa. Suatu malam di halakah khusus mualaf, Mario berdiri di depan puluhan hadirin, di antaranya mantan pendeta, mantan aktivis gereja, dan orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Mario, dulu saya percaya Yesus adalah jalan keselamatan. Tapi semakin saya baca kitab suci saya, semakin saya merasa, Yesus sendiri tidak pernah mengklaim ketuhanan. Ia hanya berkata, "Aku diutus." Maka saya mencari siapa yang mengutusnya. Dan saya temukan, hanya Islam yang memperkenalkan Tuhan dengan begitu murni dan logis. La ilaha illallah. Tepuk tangan tak terdengar, karena semua yang hadir larut dalam suasana haru. Beberapa mata berkaca-kaca. Ada getaran yang tulus dalam kata-kata Mario. Namun langit tak selalu cerah. Di balik semua itu, ujian demi ujian datang. Sebuah video ceramah Mario yang menyinggung kontradiksi dalam kitab Lukas dan Yohanes viral di media sosial. Beberapa mantan koleganya dari lingkungan gereja menuduhnya pengkhianat, musuh salib, bahkan ada yang mengancam akan menggugatnya secara hukum karena dianggap menyebarkan kebencian. Tapi Mario tak gentar. Ia menjawab dengan kepala dingin. "Mario, saya tidak sedang membenci siapapun. Saya hanya menyampaikan perjalanan saya. Kebenaran tidak akan pernah memaksa. Tapi ketika ia datang, tak ada tempat bagi kebohongan untuk bersembunyi." Di rumah, tengah malam, Mario terbangun dari tidurnya. Ia duduk di sajadah, menghadap kiblat, dan menundukkan kepala. Aisyah yang terbangun pelan ikut duduk di sampingnya. "Mario, sayang, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku sedang berdiri di landasan, tapi bukan untuk menerbangkan pesawat. Aku berdiri bersama banyak orang. Semuanya melihat ke satu arah. Dan saat aku menoleh, aku melihat Ka'bah." Aisyah tersenyum pelan, "Mungkin Allah ingin mengundangmu ke rumahnya." Mereka berpelukan. Tak ada kata, hanya syukur. 3 bulan kemudian di Tanah Suci, Mario dan Aisyah menapakkan kaki mereka di Makkah. Tangis tak terbendung. Pria yang dulu bersujud di altar kini bersujud di hadapan Ka'bah. Mario berdoa dalam hati, "Ya Allah, langit yang dulu kutempuh sebagai pilot, tak pernah membuatku sebebas ini. Baru kini aku merasa benar-benar terbang, menuju MU." Mario kini dikenal sebagai Ustaz Mario Wenas di kalangan mualaf dan aktivis dakwah. Ia tak pernah memaksa siapapun mengikuti jejaknya, tapi kisahnya menjadi lentera bagi banyak orang yang ragu, takut, atau terjebak dalam keimanan turun-temurun. Ia dan Aisyah hidup sederhana tapi penuh cinta. Mereka berdakwah bersama, menulis buku, dan membina keluarga yang dibangun di atas pondasi tauhid, cinta, dan cahaya Al-Quran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Di udara, penerbangan menuju Makassar. Mario duduk di kursi kapten kokpit dengan tenang, sementara pesawat Lion Air itu melayang di ketinggian 35.000 kaki. Tapi pagi itu, bukan hanya awan yang akan menjadi saksi perjalanan, melainkan juga sebuah kisah tak terduga yang kembali menyentuh hatinya. Seorang pramugari mengetuk pelan pintu kokpit. "Pramugari, Kapten Mario, maaf mengganggu." Di kursi 17C, ada seorang pria parubaya dari Eropa. Dia terlihat kebingungan dan minta bicara dengan pilot. Mario mengangguk. Ia tahu, ini bukan prosedur biasa. Tapi hatinya merasa ini bukan pertemuan biasa juga. Mario datang menghampiri pria tersebut. Ia seorang lelaki berambut putih tipis, mengenakan kemeja linen abu-abu dan menyandang salib kecil di dadanya. "Mario, selamat pagi, Tuan. Saya Mario, kapten penerbangan ini. Ada yang bisa saya bantu?" Lelaki. "Mario, Anda orang Indonesia, ya? Suara Anda seperti
seorang pendeta. Mario tersenyum, dulu saya pendeta. Tapi sekarang saya Muslim. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Father Thomas, seorang pensiunan pastor dari Swedia, tampak terkejut. Tapi justru karena itu, ia membuka percakapan lebih dalam. Percakapan di udara. Father Thomas, saya sudah pensiun dari gereja, tapi saya merasa kosong. Semakin saya tua, saya merasa ajaran tentang Yesus sebagai Tuhan sulit saya pahami. Saya tak berani mengatakannya di gereja. Tapi, mengapa Anda, yang seorang pendeta dan pilot, bisa sampai meninggalkan itu semua? Mario, karena saya memilih Tuhan yang tak perlu perantara untuk didengar. Saya memilih keimanan yang tak meminta saya percaya sesuatu yang bertentangan dengan logika. Saya memilih Islam. Mario pun mengeluarkan buku saku kecilnya, Tauhid, Jalan Menuju Cahaya, dan memberikannya. Mario, jika Anda benar-benar mencari Tuhan, maka Dia akan menunjukkan jalannya. Buku ini bukan jawaban, tapi mungkin bisa membuka pintu. Father Thomas menggenggam buku itu erat. Father Thomas, saya akan membacanya. Terima kasih, Kapten. Di rumah, malam hari, Aisyah menyambut Mario dengan pelukan hangat. Ia sedang menidurkan anak pertama mereka yang baru berusia 7 bulan, Hasna Zahira Wenas. Mario berbisik di telinga anaknya. Nak, ayahmu dulu naik ke langit hanya untuk mengejar karir. Tapi sekarang, ayah naik ke langit untuk membawa cahaya. Aisyah tersenyum. Aisyah, Mas, tadi ada pesan dari komunitas mualaf. Mereka ingin kamu jadi pembicara di acara Hijrah Fest bulan depan. Mario, alhamdulillah. Insya Allah, kita terus terbang. Tapi kali ini, dengan sayap iman. Mario kini bukan sekadar pilot komersial. Ia menjadi simbol hijrah yang nyata, dari panggung gereja ke sajadah, dari altar ke mihrab, dari salib menuju tauhid. Ia tak pernah mencela agama lamanya. Ia hanya menunjukkan bahwa kebenaran sejati tidak akan menyakiti siapapun, kecuali mereka yang menolak untuk mengakuinya. Dari langit yang ia tempuh ribuan kali, kini ia memilih jalur paling lurus, Shiratal Mustaqim. Dan dalam perjalanannya, ia tak sendiri. Ia memiliki Aisyah, seorang istri yang bukan hanya pasangan hidup, tapi juga rekan dakwah dan penenang hati. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.